Diseret-seret, hancurin, sampai dibuang ke sungai. Oke, barbar sekali nih. Timbul debat kusir, pokoknya tidak boleh ada kegiatan keagamaan. Sampai suara kata-kata yang mungkin saya akan bela agama saya sampai tersara yang terakhir. Siapa yang ngomong? RT. Dekatin mukanya saya anjing gitu loh. Dengan bangga dia mengatakan di sini tidak ada agama lain di luar agama kami. Jangan mengotori kampung saya. Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Kita kembali membahas kelanjutan tragedi persekusi dan pengerusakan rumah yang dijadikan retret di Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Nanti kita akan putar video mengenai percakapan keluarga tersangka dan kadesnya yang memberi keterangan yang membingungkan bagi kita yang mendengarnya. Dalam pertemuan yang diadakan oleh Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi, dan dengan para keluarga pelaku dan kepala desanya di sana, di mana kita melihat dan menilai pertunjukan yang dipertontonkan sangatlah miris. Seakan-akan perkataan kepala desanya menyebut sepertinya mereka yang menjadi korban keresahan dan tidak terima disebut sebagai masyarakat yang intoleransi, katanya. Ini kan jadinya terbolak-balik, yang bikin ulah meresahkan siapa, tapi menganggap orang yang diinjak-injak mereka, yang diobrak-abrik, diporak-porandakan rumahnya, yang orang lagi piknik retret sekalian ada acara keagamaan yaitu pembinaan rohani untuk menjadi lebih baik kepada Tuhannya, malah dianggap meresahkan, malah dianggap mereka membuat keresahan bagi masyarakat di sana. Jadi seakan-akan orang yang piknik dalam retret yang acaranya pembinaan kerohanian malah dianggap meresahkan, dan mereka yang persekusi dan pengerusakan rumah dan semua fasilitasnya termasuk kendaraan yang digores dan dirusak malah tidak terima disebut sebagai warga yang intoleransi. Nah, ini kan sangat lucu sekali ya. Yang ngerusaknya mereka, tapi dikatain banyak warganet ya kan komentar bahwa mereka adalah kelompok orang-orang yang intoleransi. Malah kadesnya bilang seakan-akan tidak terima mereka dikatakan sebagai warga yang intoleransi. Mereka seakan-akan menjadi warga yang mengalami keresahan. Semestinya kan pihak yang dijahatin, yang diganggu, itu semestinya menganggap mereka yang melakukan pengerusakan, melakukan persekusi. Semestinya pihak yang mengalami kerugian itu yang merasa pihak-pihak yang melakukan itu adalah pihak yang meresahkan. Malah ini kadesnya bilang mereka merasa diresahkan gitu, merasa meresahkan. Kejadian ini sangat meresahkan mereka. Ini kita coba tonton video yang dilakukan wawancara Gubernur Jawa Barat yaitu Bapak Deddy Mulyadi dengan para keluarga tersangka dan kadesnya. Ini kita simak ya videonya. Berbuat salah, betul, gitu ya. Betul. Sebagai warga yang hari ini kehilangan tulang punggung keluarganya, betul, ya. Kan saya nanti nitip buat ibu ya, buat beras, buat segala macam anak-anak, kan gitu. Nah, kalau proses hukumnya ya pengacara saja terus berupaya sesuai dengan KUHP-nya. Iya, tapi Oh, jadi kan intinya kuncinya di Pak Wedi. Jadi tugas saya apa ke Pak Wedi? Jadi Pak Wedi bilang gitu. Harapan kita Pak selalu harapannya saya menemui Pak Wedi. Harapannya kemudian meminta Pak Wedi. Oh, itu. biar kita bisa rukun damai kembali untuk membangun desa Pak. Terlebih enak desa Tangkil arek ulang tahun Pak tanggal 13 yang ke-100. Jadi nggak ditanya di Mulyadi datang deh ke Tangkil. Tapi jangan sampai Bapak datang justru membuat suasana gaduh. Tapi jangan sampai Bapak datang justru membuat suasana gaduh. Kayak kemarin kan gaduhnya katanya Bapak mengasih uang ke
Pak Yongki 100 juta. Terus Pak Yongki bikin Terus Pak Yongki bikin konten katanya, nih uang 100 juta dari Pak Yongki mau dikasihkan ke DKM masjid semua yang ada di sini. Nyatanya kan tidak ada, bohong. Itu uang yang 100 juta bukan bohong, Pak. Mungkin orangnya belum sempat ngasih, tunggu waktu dulu. Belum kejadian juga setahun, belum sebulan juga. Ini kan butuh proses, mungkin mau disalurkan kemana, lihat dulu kondisinya seperti apa. Jangan belum apa-apa udah bilang orang bohong. Terus tadi katanya Pak Deddy Mulyadi datang jangan malah bikin ribut gitu, bikin kisru katanya. Nah ini pendapat seperti apa coba? Dan kami pun bukan butuh uang Pak, butuh kedamaian, hidup rukun. Kalau saya waktu kebersamaan itu, gitu gini, Pak. kalau saya waktu itu ya, ini kan gubernur nih, cara berpikir, cara bertindaknya, kan ada kerusakan. Iya. Karena ada kerusakan, maka saya sebagai gubernur bertanggung jawab atas kerusakan itu. Maka saya menyerahkan bantuan agar Pak Yongki bisa memperbaiki rumahnya, dan gitu loh. Tapi urusan lain kan saya tidak mengintervensi, ya silahkan saja itu hak, gitu loh. Karena kalau ibu-ibu mengganti mau ayah biaya Boro-boro bapak itu intinya. Tapi padahal Pak sebelum Bapak datang itu kami para pemuda di situ itu udah membersihkan sama Pak Kapolsek, bahkan yang ngelas pintu itu kami pemuda sama Pak Kapolsek itu. Iya, itu membersihkannya sampai kan biar tujuannya maksud saya reda, gitu loh. Itu. Tetapi kan Pak Yongki menempuh bukan jalur musyawarah, tapi menempuhnya jalur hukum. Ditambah lagi konten uang 100 juta buat ke masjid, kita tidak menerima. Dan yang kita butuhkan adalah kedamaian untuk hidup bisa bersama lagi, bersatu lagi, untuk membangun desa kami yang kita cintai. Siap. Itu yang kami butuhkan. Jadi tugas gubernur apa sekarang? Tugas Pak, Tugas gubernur apa? saya ingin Bapak mohon kembalikan keresahan warga kami desa Tangkil khususnya Pak. Jangan sampai hari ini, besok, lusa, seminggu ini saya tidak bisa tidur, tidak bisa makan, keluar uang, keluar biaya menungguin rumah Pak Wedi. Sampai kapan saya tuh Pak? Kembalikan keresahan masyarakat kami, kembalikan senyum yang ada di warga masyarakat desa Tangkil. Warga masyarakat desa Tangkil toleransi, bukan intoleransi. Siapa yang bilang intoleransi Pak? Kembalikan keresahan masyarakat kami, kembalikan senyum yang ada di warga masyarakat desa Tangkil. Warga masyarakat desa Tangkil toleransi, bukan intoleransi. Siapa yang bilang intoleransi? Kembalikan senyum masyarakat kami. Justru masyarakat yang di sana kan yang bikin gaduh. Bukan orang lain yang bikin tidak tersenyum. Justru masyarakat sana yang bikin orang lain yang datang tidak tersenyum. Jadi jangan dibolak-balik ini Pak Kades. Terus tidak terima dikatakan warganet bahwa masyarakat di sana intoleransi. Dan Bapak bela masyarakat di sana adalah masyarakat yang toleransi. Toleransinya dari segi apa Pak Kades? Itu bangunan dirusak, terus salibnya diturunin, dengan salib itu dihancurin semua kaca-kaca itu kan, terus salibnya dibawa keluar, terus mobil-mobil para pengunjung retret itu digores. Terus warga yang berbuat demikian itu Bapak bilang bukan warga intoleransi. Bapak tidak terima dikatakan bahwa masyarakat di sana adalah masyarakat intoleransi. Semestinya Bapak minta maaf atas kelakuan warga di sana, itu baru benar. Bukan malah mencari pembelaan diri, pembenaran diri, seakan-akan pihak Bapak masyarakat di sana yang dijolimin. Kita hidup berdampingan 25 tahun, tidak ada yang saling mengganggu. Kita sama-sama menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang kami bangun dari dulu sampai sekarang. Sekarang masyarakat kami sudah rukun, aman, tentram. Kok terjadi gejolak? Coba tolong Bapak bisa memfasilitasi kami supaya ini kembalikan marwah masyarakat kami, marwah desa Tangkil yang berwibawa, marwah desa Tangkil yang rukun, damai, tidak ada gejolak apapun, semua mengikuti. Coba tolong kami memohon. Sekarang masyarakat kami sudah rukun, aman, tentram. Kok terjadi gejolak?
Coba tolong Bapak bisa memfasilitasi kami supaya ini kembalikan marwah masyarakat kami, marwah Desa Tangkil yang berwibawa, marwah Desa Tangkil yang rukun damai, tidak ada gejolak apapun, semua mengikuti. Coba tolong kami memohon. Yang merusak marwah Desa Tangkil kan masyarakat Desa Tangkil sendiri, bukan dari pihak luar. Justru masyarakat Desa Tangkil itu yang melakukan tindakan kejahatan terhadap orang lain, bukan minta pihak luar untuk memberesi masalah marwah martabat masyarakat Tangkil. Justru masyarakat Tangkil sendiri yang harus memperbaiki diri, itu yang baru yang benar. Jangan sampai kami main ke kampung kami, ke Desa Tangkil, ke kampung Tangkil, masyarakatnya saling lempar sana, lempar sini, mukanya kurang. Awas ini ada ini. Coba. Emang sekarang rumahnya masih dijagain? Rumah Pak Yongkis masih dijagain. Kenapa dijagain? Ya kan kita demi keamanan bersama. Pak polisi sama Babinsa dan Babinmas selalu berjaga dan pihak desa. Ya, jadi tugas saya, Bapak tugas yang tadi nanti saya lakukan. Saya ingin tetap Jadi bagaimana caranya masyarakat kami ingin kondusif kembali, ingin baik kembali. Jangan sampai yang di atas kondusifkan wilayah, tapi kan kenyataannya di kampung Pak. Tetangga dan tetangga akhirnya bertengkar, saling salah menyalahkan. Emang akhirnya sekarang tetangga-tetangganya bertengkar? Ya, saling lempar batu sini. Oh, saling menyalahkan karena yang ini sudah ditahan itu. Jadi akhirnya aing maneh mah teu ditahan. Aing mal salaki aing mah ditahan sia muntuh. Padahal makan itu babarengan kabeh kunaon ditahan 8 gitu loh. Kalau sekarang apa gitu aja lah. Bapak ke Pak Wedi hubungi. Jadi tugas saya menemui Pak Wedi agar cabutnya. Kalau perlu sekarang kita minta maaf buat video, mau boleh buat Pak Wedi untuk perwakilan ya itu mah ibu saja silakan. Iya gitu. Menyampaikan isu. Langsung mangga. Oke, kami sebagai penasihat hukum yang ada hari ini dari 7 yang memang sudah kami melakukan pendampingan penasihat hukum, termasuk kemarin Pak Yudi yang terakhir. Secara kronologis semua kita sudah mengetahui tentang sisi hukumnya. Yang kedua, mengenai hak dari pihak anggaplah tersangka, ini tersangka, kita diberi kuasa sudah, itu sudah permohonan kepada pihak kepolisian untuk melakukan pengalihan tahanan kota. Disebut mungkin kalau proses hukum masih berlanjut kan kita ada hak di situ. Itu penahanan kota mungkin disebut wajib lapor, jadi tidak ditahan tapi mungkin supaya kondusif, tapi semua surat sudah kita lampirkan. Yang ketiga, kita sudah memberikan surat pernyataan jaminan. Jadi istri-istri ini sudah menjadikan jaminan kepada pihak kepolisian, sudah atas materi juga. Dan yang terakhir, penambahan jaminan dari mulai kepala desa, tokoh agama, MUI, tokoh masyarakat dengan pemuda semua sudah tangan di atas materi, tangan basah, sudah kita lampirkan ke Polres. Jadi semua yang 8 orang ditahan kita proses hukum kita tempuh. Tentunya tinggal kami menunggu keputusan dan mudah-mudahan juga tidak ada aktivitas. Iya Bapak jalanin aja aspek KUHAP-nya, kemudian saya nanti sebagai gubernur mencoba untuk memfasilitasi aspek sosialnya. Ya, ya kan? Pertama pasti aspek sosial keluarganya nih saya nanti buat 8 ya. Buat ibu beli beras di rumah ya. Saya terima semua ini, tapi saya mohon. Iya kan nanti kan kuncinya di Pak Wedi. Ya, saya nanti Bapak usahakan ya Pak. Iya, kan gubernurnya selalu semuanya juga anak gubernur. Iya, betul. Pak Yongki anak gubernur, Bapak anak gubernur. Di KTP Kan Bapak Ai. baru tanggal 3 itu Kan Bapak Ai. Iya, siap gimana? dan baru tanggal 3 kemarin kan dibikin KTP Oh, ya, Tinggal ya, Pak. Pak Yongki itu. Iya nanti kita coba ya. Jadi kalau intervensi hukumnya saya tidak bisa, tetapi kalau mencoba ke Pak Yongki memfasilitasi ya mudah-mudahan batu turun ke Sikna. Itu yang diharapkan Bapak Aing. Iya, siap.
Oke, saya sampaikan yang terakhir. Izin Bapak. Mohonnya Iya. saya bantu ya, Iya. anak saya keluarin. Iya. Bapak, saya sampaikan juga, kami kemarin juga ketika ketemu di Polres ada mediasi dengan pihak di Polres sana. Saya juga mendampingi dari ibu-ibu, dan hari itu kan masih kuasa hukumnya kami di pihak Sukabumi. Hari ini kita sudah bergabung juga dengan kawan-kawannya di Bandung, dengan mungkin Pak Doni, Obed, dan kita sudah berkolaborasi. Mudah-mudahan kita ketemu yang solusi terbaik. Ya mudah-mudahan semuanya kan sudah berjalan, semua pihak sudah menyadari kesalahannya masing-masing, Ya, gitu kan Bu sangat, ya. sangat Kan menyadari, Ibu juga Bapak. menyadari Ya, bahwa tindakan perusakan Salah. itu adalah tindakan Salah, yang ya. salah. Kemudian orang mengikuti emosinya Ya. sendiri juga tindakan Ya, yang salah. Ibu semuanya menyadari nggak buat Menyadari tindakannya? sekali. Nah kemudian tinggal kita juga nanti mencoba karena gubernur ya nanti mencoba mengkomunikasikan dari sisi sosialnya ya antara hubungan ibu dengan Pak siapa Pak Wedi ya, dengan Pak Wedi. Kalau urusan hukumnya biar pengacara yang bekerja. Mau dibantu juga ya. Ya gitu. Itu ya. Satu Mohon. lagi Kami boleh nggak tunggu kabarnya ya, Pak. meminta pendampingan untuk psikologis anak-anak. Oh iya. Misalkan Anak-anak nanti psikolognya hari Senin dikirim ya ke situ, psikolog anaknya ya, untuk anak-anaknya didampingi. Bagi saya dua-duanya adalah keluarga saya. Pemimpin itu kan berdiri di tengah, menjaga semuanya agar baik, dan setiap orang menyadari hak dan kewajibannya, menyadari kesalahannya, dan setiap orang juga diharapkan saling memaafkan. Amin. Terima kasih Pak. Itu sekilas berita yang kita bisa dengar dan cernakan, dan kita menanti ke depan seperti apa penyelesaiannya dan hukumnya apa ditegakkan atau tidak. Apa pelanggaran seperti itu hanya diselesaikan dengan damai di atas materai karena yang menjadi korban adalah golongan yang dianggap minoritas. Kita nantikan ya teman-teman. Diseret-seret, hancurin sampai dibuang ke sungai. Oke, barbar sekali nih ya. Timbul debat kusir, pokoknya tidak boleh ada kegiatan keagamaan. Sampai suara kata-kata yang mungkin saya akan bela agama saya sampai tetes yang terakhir. Siapa yang ngomong? RT. Dekatin mukanya saya anjing gitu loh. Dengan bangga dia mengatakan Di sini tidak Jangan ada agama agama lain. lain di luar agama. agama kami. Jangan mengotori kampung saya.